Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa sekarang sudah kita sama-sama bisa melaksanakan puasa 5 hari dan tarweh sudah 6 kali. Mudah-mudahan selama di bulan suci Ramadan tahun ini dan seterusnya nanti, Allah akan memudahkan segala bentuk amalan ibadah yang dilaksanakan oleh kita umat Islam, walaupun dalam situasi kondisi yang sangat memprihatinkan. Karena dengan wabah corona yang kita rasakan di masyarakat kita ini luar biasa, karena terjadinya masjid sepi, kegiatan-kegiatan masyarakat dan juga nampak sepi, yang kesemuanya ini adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan tahun ini akan berikan oleh Allah berkah umur, berkah kesehatan, berkah aktivitas, berkah rezeki, berkah keturunan yang soleh dan soleha, yang kesemuanya ini adalah dasarnya dari puasa. Hanya puasa inilah yang akan membentengi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita harus berpegang kepada iman, ilmu, dan amal. Karena orang yang wajib melaksanakan puasa adalah orang yang beriman. Sehingga langkah-langkah yang harus kita tempuh, yang pertama yang harus jadi pegangan adalah iman. Karena iman kepada Allah dengan keyakinannya, dengan hatinya, dengan ucapannya, dan dengan perbuatannya. Termasuk kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Yang wajib melaksanakan puasa adalah orang yang beriman, di mana ayat Al-Quran jelas dikumandangkan sering oleh saudara-saudara kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Itu adalah orang yang beriman. Karena iman inilah yang akan menjadikan benteng utama dan pertama dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu semuanya, tidak mungkin ibadah kita akan bisa dikatakan sempurna kalau kita tidak yakin kepada Allah. Yang pertama kali yakin dulu. Setelah kita yakin, baru kita setelah punya keyakinan yang kuat, punya iman yang kuat, baru dengan ilmu. Baru kita langkah-langkah kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena thalabul ilmi faridah, menuntut ilmu adalah hukumnya wajib, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Karena kita semuanya akan bisa berhasil dalam kehidupan ini adalah dengan ilmu. Tanpa ilmu, yakin. Karena dalam hadisnya jelas, "Waman arada dunya fa'ali bil ilmi, waman arada al akhirata fa'ali bil ilmi, waman aradahuma fa'ali bil ilmi." Kalau kita kepengen mulia di dunia, harus dengan ilmu. Kalau kita kepengen mulia di akhirat, harus dengan ilmu. Kalau kita kepengen dua-duanya, harus dengan ilmu. Karena ilmunya inilah yang akan membawa keselamatan kita, keberhasilan kita dalam segi apapun. Baik situasi kondisi apapun, tanpa dengan ilmu nonsen akan bisa mendapatkan suatu keberhasilan yang maksimal. Karena jelas dalam syair Syekh Ibnu Zubaid mengatakan, "Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal." Orang yang tidak punya ilmu, amalnya tidak akan diterima. Otomatis apa yang dilaksanakan oleh kita setiap hari harus dengan ilmu. Baik organisasi pun seperti itu. Bukan hanya urusan ekonomi saja. Urusan organisasi pun harus ada pendekatan, harus ada kebaikan, harus kita saling merangkul, saling mengayomi, saling menerima. Kesemuanya harus dengan ilmu, dengan waktu yang cukup, dan semuanya itu akan bisa terlaksana, akan bisa jadi baik apabila memang dengan ilmu, dengan pengalaman. Tanpa itu semuanya, yakin tidak akan mendapatkan suatu keberhasilan. Yang ketiga adalah amal. Walaupun kita sudah mempunyai iman, kekuatan iman yang luar biasa, kekuatan ilmu yang luar biasa, ilmunya bagus, gelarnya luar biasa,
dari S1, S2 sampai S3 sampai profesor. Tapi kalau kita memang amaliyahnya nggak ada, ilmunya disimpan, sia-sia. Jadi apa yang dilaksanakan oleh kita semuanya dari amal. Jelas dari Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Man 'amila 'amalan shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun hayatan." Siapa orangnya yang mau mengamalkan amal soleh karena iman, itu akan diberikan oleh Allah kemudahan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu semuanya bisa dilaksanakan karena apa? Karena yakin, karena ilmu. Seperti dalam bulan suci Ramadan tahun ini yang kita laksanakan ini, berbagai macam ujian yang kita tempuh, yang kita hadapi. Mari kita renungi bersama. Kita harus berpegang kepada hadis Rasulullah SAW. Al-jannatu mustaqatun ala arba'in aqarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang terus-menerus mau membaca Al-Quran dan mau mengkaji Al-Quran. Itu orang-orang yang imannya kuat, itu sumbernya kembalinya kepada Al-Quran. Sehingga di dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Ya orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, taatlah kamu kepada ulil amri, ulama dan umar. Kalau sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulama dan umar, yakin seperti terjadinya sekarang di masyarakat kita. Masyarakat kita terkait dengan Jumatan, terkait dengan sholat jamaah, terkait dengan kegiatan-kegiatan di masjid sekarang ini dilarang. Bukan berarti dilarang itu tidak mengandung hal-hal yang positif. Justru ini banyak positifnya daripada negatifnya. Tidak ada was-was. Karena penyakit corona ini yang susah ditebak, susah dikata kapan bisa terjadi dan bentuknya kayak apa gitu. Sehingga apa yang dilaksanakan oleh kita setiap harinya harus ngikutin ulama dan umar. Jadi kalau sudah ngikutin ulama dan umar, yakin bahwa itu yang dilaksanakan oleh kita malah jadi sunnah. Sholat di rumah lebih bagus daripada sholat di masjid bergerombol yang akan membawa dampak. Sholat sendirian, sholat dengan keluarga itu jauh lebih bagus daripada kita sholat di masjid. Seperti contoh Masjid Akbar, biasanya ribuan jamaah yang ada, sekarang hanya 3 orang, 1 orang. Kita laksanakan. Karena apa? Karena semuanya adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, ulama dan umaroknya, yang kesemuanya itu adalah untuk menjaga kebaikan kita, menjaga kesehatan kita, menjaga ke depan kita adalah yang akan lebih bagus lagi. Kalau itu semuanya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yakin bahwa ini akan membawa manfaat maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Kembali kepada al-jannatu mustaqatun ala arba'in aqarin, hadis Rasulullah SAW. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Talil Quran. Orang yang kumantil-kantil, orang yang terus-menerus mau membaca Al-Quran dan mau mengkaji Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang akan menjadikan obat. Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran ini untuk menjadikan obat, rahmat bagi orang yang beriman. Jadi kalau kita yakin dengan Al-Quran di dalam situasi kondisi sekarang ini, itu kita harus berpegang kepada Al-Quran. Bahkan Al-Quran menjamin dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Baca Al-Quran. Dengan kamu membaca Al-Quran, yakin Allah akan memberikan pertolongan, akan menjelma, akan ada bentuk manusia Al-Quran yang akan menolong kita sebagai seorang yang mahabbah terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran hudal linnas, hudal lil muttaqin, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia,
hudal muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran adalah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya adalah Al-Quran. Untuk itu marilah kita bersama-sama di bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Quran. Kita terus menerus mengkaji, mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Apa yang dilaksanakan oleh kita selalu ikhlas, selalu mukhlis. Jangan ragu. Karena Al-Quran inilah yang akan menjadikan ujung tombak keberhasilan kita dalam menggapai tujuan yang kita dambakan. PCNU Jakarta Pusat telah mempunyai program, khususnya Gus Saifuddin dan jajarannya, membuat seperti ini. Apa tujuannya? Adalah mari kita bersama-sama kembali kepada Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, dan selalu bisa menjaga omongannya, ucapannya, karena salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya manusia itu karena lidah. Kalau kita masih baru seperti ini, organisasi NU khususnya PCNU Jakarta Pusat yang betul-betul menggebu-gebu untuk maju, tapi kalau kita tidak bisa menjaga lidahnya, saling menjaga kebersamaannya, juga kurang kokoh. Tapi kalau kita memang betul-betul hafizul lisan, jaga lidahnya, jaga kebersamaannya, jaga sopan santunnya, yakin kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PCNU Jakarta Pusat akan membuahkan hasil yang berkah dunia dan akhirat. Kaum muslimin, shaimin, shaimat, khususnya warga Nahdien di lingkup Jakarta Pusat. Yang ketiga adalah wa yut'imut ta'am. Dianjurkan, disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa di bulan suci Ramadan ini sering memberikan makan, minum, takjil kepada orang-orang yang sedang puasa atau orang-orang yang sedang menemukan kesulitan kehidupan. Sekarang ini alhamdulillah sembako di mana-mana berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang, apa yang dilaksanakan oleh kita semuanya adalah tujuannya adalah wa yut'imut ta'am. Kita saling memberikan sesuatu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dan saudara-saudara kita yang sedang puasa. Yang terakhir adalah wasaumu fi syahr Ramadan. Kita di bulan suci Ramadan ini adalah terus-menerus kita melaksanakan puasa dengan khusyuk, dengan serius. Bukan hanya puasanya saja, termasuk tarawihnya, termasuk qiyamul lailnya, termasuk tadarrusnya, itikafnya, yang kesemuanya ini tujuannya adalah dalam hadis Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu gigih berjuang di jalan Allah, menghidupkan agama Allah, menghidupkan ibadah kepada Allah di bulan suci Ramadan, baik tadarusnya, zikirnya, sedekahnya, yang kesemuanya sholatnya, tahajudnya, yang kesemuanya dilaksanakan semata-mata hanya ingin mendapatkan mardhatillah. Ridha Allah ini akan bisa kita tempuh. Semuanya adalah dari apa yang dilaksanakan oleh kita, selalu mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang dilaksanakan oleh kita semuanya adalah tujuannya satu, hanya ingin mendapatkan rahmat dan ridha Allah, dan hanya ingin mendapatkan predikat takwa di dalam bulan suci Ramadan. Insya Allah, jika apa yang dilaksanakan oleh kita berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, berdasarkan ijma' dan qiyas, apa yang dilaksanakan oleh kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berarti buat kaum muslimin muslimat, shaimin muslim shaimat, khususnya warga Nahdien di lingkup Jakarta Pusat. Kurang lebihnya mohon dibukukan pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.